Santai kawan-kawan, santai kawan-kawan. Instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. .49 adegan diperagakan Agus saat rekonstruksi dugaan pelecehan seksual di 3 lokasi, yakni Taman Udayana Homestay dan Islamic Center. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo dalam laga lanjutan Grup B Asian Cup 2024. Sejumlah ledakan besar terjadi di pangkalan militer Suriah, diduga dihantam serangan udara oposisi Suriah. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab ledakan. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air. Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh Puslap 4 yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan Puslap 4. Sebelumnya ledakan terjadi di gedung Geraha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari gedung Geraha Kutilang
Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Iwas alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram hari ini menjalani rekonstruksi atau reka ulang adegan. Sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni Taman Udayana, Homestay atau penginapan, dan Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Kita lakukan di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan satu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tetapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengelola penginapan buka suara terkait Agus difabel. Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda.
Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus, tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana. Kasus pelecehan tersebut mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi Agus melancarkan aksinya. Semuanya kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Itu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu. Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Itu aja sih, tapi kan kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih, jarang kan. Nih warna maaf ya ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial, budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini. Anu aja sih, kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan buat klarifikasi ke sana sini dulu. Sakit hati cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jawa Barat berhasil meringkus 4 orang pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami, kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sore tadi mengunjungi korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menghanguskan 200 rumah. Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban kebakaran yang menempati posko pengungsi di halaman SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran sempat disambut riuh oleh warga. Dalam kunjungannya, Gibran membagikan sejumlah bantuan. Gibran memastikan logistik untuk para pengungsi terpenuhi. Selain mengunjungi pengungsi, Gibran juga melihat langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan sekitar 200 rumah warga. Hotelnya udah habis
Selain Gibran, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala juga berkunjung dan memberi bantuan kepada korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, Yusuf Kala menyempatkan diri berbincang dengan korban kebakaran yang berada di pengungsian. JK juga menanyakan sejumlah hal yang menjadi kebutuhan para pengungsi. Selain membutuhkan pangan dan logistik, pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal lantaran rumahnya ludes terbakar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menawarkan kepada warga untuk pindah ke rumah susun. Sejumlah warga pun menyambut baik tawaran JK tersebut. JK juga membagikan sejumlah bantuan, antara lain popok bayi, perlengkapan mandi, hingga alat tulis untuk anak-anak. Sebelumnya kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Kemayoran ini mengakibatkan 200 rumah hangus dan membuat 600 kepala keluarga atau 1.800 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pasca kemenangan pasukan oposisi di Suriah, Israel kembali melancarkan serangan udara ke puluhan titik di Suriah. iNews Sore segera kembali. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dari sana, kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah, Bapak Wajid Fauzi. Selamat sore, Pak Wajid. Selamat sore, selamat siang dari Damaskus. Oke, Pak Wajid, bisa digambarkan Pak, pasca tumbangnya rezim Al-Assad, bagaimana kondisi di Damaskus secara umum? Ya, tanggal 8 Desember kemarin kita sama-sama menyaksikan berakhirnya pemerintahan Presiden Bashar Assad. Masyarakat Suriah merayakan di bundaran utama kota Damaskus dan kira-kira dalam waktu 2 hari tanggal 8, 9 selebrasi perayaan itu masih berlangsung. Di sisi lain, seperti yang di awal video tadi kita bersama lihat, pada saat yang sama, pada saat masyarakat Suriah melakukan selebrasi itu, kita semua yang berada di Damaskus mendengar bunyi bom keras tembakan dari pesawat yang diluncurkan oleh Israel kepada Suriah. Tentu apa yang dilakukan Israel terhadap Suriah ini menjadi tanda tanya kita bersama, mengapa harus dilakukan pada saat situasi seperti ini sedang terjadi. Oke, tetapi setelah serangan yang tadi Anda sebutkan, apakah ada lagi serangan-serangan lain yang dilakukan oleh Israel di sana, Pak? Kalau dikatakan secara relatif, mulai tadi malam berkurang. Hari ini masih kita mendengarkan beberapa suara pesawat dan tembakan. Yang paling serangan yang sangat hebat adalah pada tanggal 9, 10 hingga sore hari. Oke, meskipun intensitasnya berkurang tapi masih terdengar, artinya hal itu masih dilakukan Pak ya, dalam kondisi masyarakat atau warga Suriah ini mungkin melakukan selebrasi di sana. Betul sekali. Oke, kemudian kalau untuk aktivitas Pak, aktivitas perekonomian, kemudian aktivitas perkantoran khususnya di Damaskus sendiri seperti apa Pak? Saya sebelum bersama dengan wawancara ini, saya sengaja keluar ke jalan-jalan ke keliling di sekitar kedutaan, kemudian di bundaran utama kota Damaskus. Saya melihat kehidupan masyarakat sudah mulai berjalan normal. Bisa dikatakan 95% sudah normal karena toko-toko sudah buka, kendaraan umum sudah mulai berjalan kembali. Masyarakat sudah keluar dengan bebas dan tidak ada hambatan apa-apa. Bahkan yang sebelumnya ada beberapa checkpoint, saat ini checkpoint tersebut tidak ada lagi di kota Damaskus. Oke, sudah tidak ada lagi checkpoint, artinya apakah penjagaan di sana memang sudah dikendorkan atau dilonggarkan atau seperti apa Pak? Terlalu dini untuk menilai karena pemerintahan yang baru sedang dibahas, nanti akan kita ikuti terus, semoga menjadi lebih baik
Tetapi bahwa ada checkpoint itu tentu saja bukan hal yang menakutkan karena checkpoint ada biasanya demi keamanan masyarakat. Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa checkpoint tersebut banyak berkurang. Kemungkinan besar menurut yang saya amati adalah karena institusi pemerintahan yang baru belum secara permanen atau belum secara komplit terwujud kembali. Iya, oke. Kalau kita lihat Pak, kemungkinan aspirasi dari warga di Damaskus sendiri, kemudian secara umum masyarakat Suriah, ketika tumbangnya rezim Al-Assad ini, seperti apa sebenarnya mereka merespon kejadian ini Pak? Banyak sekali masyarakat yang turun ke jalan, tetapi saya tengarai bahwa banyak juga yang tetap waspada, memperhatikan apa yang akan terjadi. Sehingga kalau dibilang semua masyarakat juga mungkin tidak 100%, tetapi jumlahnya cukup banyak. Dan saya kira wajar di setiap community ada orang yang pro dan kontra, ini hal yang wajar. Dan kita sebagai warga masyarakat asing yang berada di Damaskus, saya minta kepada WNI untuk tetap tenang tinggal di rumah, tidak ikut ke jalan demi keamanan dan keselamatan bersama. Oke, informasi terakhir yang Anda terima Pak dari teman-teman saudara kita warga negara Indonesia di sana, seperti apa aktivitasnya Pak di sana? Mereka saat ini juga sudah mulai normal, tetapi yang sekolah saya ingin cek kembali apakah pendidikan sudah mulai berlangsung kembali. Tetapi faktanya bahwa mereka sudah bisa keluar jalan, hanya ada jam malam di sini, masih diberlakukan jam malam dalam 3 hari ini, nanti sebentar lagi akan berlaku mulai jam 5 sore hingga jam 5 pagi. Oke, jam malam masih diberlakukan di sana. Baik, kalau untuk warga pengungsi Pak, kami mendapatkan informasi pengungsi dari luar Suriah, katakanlah dari Turki juga sudah ada yang menunggu begitu ya untuk kembali dari suaka mereka kembali di Suriah. Informasi yang Anda dapatkan seperti apa Pak? Kami memonitor di perbatasan, dan baik di perbatasan Libanon maupun di perbatasan Turki, kami melihat terutama yang di Libanon karena jaraknya cukup dekat, ada banyak arus masyarakat Suriah yang ingin kembali. Bahwa mereka seperti apa cara kembalinya, ini akan tergantung bagaimana pemerintahan yang baru memastikan mereka untuk dapat hidup layak kembali bersama masyarakat yang seperti mereka sebelumnya, sebelum meninggalkan Suriah. Kita ikuti bersama. Sebagai warga masyarakat Indonesia, kami berharap, kami mohon ikuti berita secara bijak, dan ikuti juga perkembangan terkini bagaimana pemerintah Suriah yang baru memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Ini penting bagi kita semua karena Suriah dan Indonesia adalah 2 negara yang bersahabat. Persahabatan ini perlu kita bina terus, siapapun pemimpinnya, dan apapun isi persahabatan akan sangat baik manakala kita mampu mewujudkan dalam bentuk kerjasama yang konkret yang menguntungkan bagi rakyat kedua negara. Oke, Pak Wajid, kemudian Muhammad Al-Bashir ditunjuk sebagai pemerintah transisi sementara ya sampai Maret 2025. Adakah pesan yang memang disampaikan secara khususnya untuk masyarakat internasional yang saat ini berada di Damaskus, tidak hanya untuk Indonesia sendiri, namun sahabat-sahabat dari Suriah sendiri? Hingga saat ini belum ada statement dari pemerintahan yang baru, kita sama-sama menunggu. Oke, baik. Kita tunggu terus Pak, kita pantau perkembangannya di Suriah seperti apa. Terima kasih banyak Pak Wajid Fauzi sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore waktu Jakarta, sehat selalu Pak. Pemirsa, ini adalah visual terkini dari Timnas Indonesia yang menggelar latihan di Stadion Air Maladi Sriwedari Solo sebelum besok akan menjamu Laos di Stadion Manahan dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Jelang laga melawan Laos besok, Coach Shin Tae-yong mengatakan akan mengubah beberapa taktik bermain dari timnas, tidak seperti biasanya. Dan hal tersebut disampaikan saat konferensi pers di Solo, Jawa Tengah.
왼쪽에 선 선수가 오른쪽 선수도 있고 오른쪽 선수가 왼쪽 선수도 있고 우리 팀이 무엇이 가장 좋은 거에 대해서 찾고 있는 중이고 매번 다 쓸 수 있다고는 얘기할 수 없고 때로는 변칙적인 전술도 필요하다고 보시면 되겠습니다. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah bersama kami rekan Camar Haenda di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Selamat sore, Camar. Seperti apa situasi saat ini di Sriwedari? Ya, baik. Selamat sore Davi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini adalah latihan untuk Timnas Indonesia di Stadion Sriwedari. Meskipun saat ini dapat kami sampaikan diguyur hujan, namun kami tadi diberikan kesempatan selama 15 menit untuk melihat situasi dan kondisi dari latihan Timnas Indonesia untuk menjamu Laos besok dalam laga lanjutan untuk Grup B Piala ASEAN Cup 2024. Berdasarkan pemantauan kami, memang tadi ada sejumlah latihan intensif yang dilakukan, di mana seperti yang disampaikan oleh Sintayong bahwasanya akan ada formasi yang berubah dan juga tidak seperti biasanya. Namun ini kita masih lihat esok. Artinya kalau melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, di mana formasi 3-4-3 masih menjadi favorit, belum tentu esok akan terjadi. Hal ini juga merujuk kepada Indonesia beserta dengan Laos yang sudah bertemu sebanyak 7 kali, dan Indonesia ini memetik banyak kemenangan, 6 kali menang dan juga 1 kali seri, sehingga artinya tidak perlu memberikan amunisi yang terlalu besar begitu. Dan bahkan sejumlah pakar sepak bola juga menyebut bahwasanya akan ada nama-nama yang diistirahatkan seperti Marcelino Ferdinand yang nantinya akan diistirahatkan agar bisa tampil prima ketika menjamu Vietnam di laga selanjutnya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa hal-hal lain kita bisa lihat dari pertandingan Indonesia melawan Myanmar yang menang 1-0. Kemudian sementara itu dari Laos sendiri harus menelan pil pahit karena kalah dari Vietnam 4-1, sehingga ini menjadi dasar apa yang akan dilakukan Sintayong pada esok hari. Berdasarkan ranking FIFA, bahwasanya Indonesia terpaut jauh dengan Laos. Indonesia ada di urutan ke-124, kemudian Laos ada di urutan ke-186. Meskipun Indonesia nantinya akan menang, namun hanya akan memberikan poin 1,30, artinya tidak akan begitu signifikan dan Indonesia akan tetap berada di posisi 124. Meskipun begitu, kemenangan tetap menjadi harga mati, dan kita juga melihat bahwasanya seluruh tim yang esok akan berlaga ini begitu semangat untuk bisa berlatih hari ini dan juga menampilkan tampilan terbaiknya. Sementara Laos yang direncanakan akan melaksanakan sesi latihan pada 18.30 ini menolak untuk latihan, namun nantinya akan ada adaptasi ataupun juga pembiasaan yang dilakukan secara khusus di Stadion Manahan Solo untuk tim Laos sebagai pengganti tidak latihan di Stadion Sriwedari. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo Kamis besok, Timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya, skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, Timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1.
Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Tae-yong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Skuad Garuda dipastikan tidak akan membawa Justin Hubner dan Ivan Diener. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Total ada 24 pemain yang dibawa dan banyak didominasi oleh pemain muda. Namun beberapa langgaran timnas Indonesia senior juga dibawa. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan diikutsertakan dalam skuad kali ini. Sementara banyak pemain keturunan yang tidak dibawa ke turnamen ini. Justin Hubner dan Ivan Diener yang sempat masuk rencana tidak dibawa Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024. Hanya ada Rafael Strike yang masuk dalam skuad. Karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, maka banyak dari klub yang enggan melepas para pemain keturunan. Di ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Laga pertama skuad Garuda adalah melawan Myanmar di Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Pemirsa, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB Popsi) mengirim pebiliar muda Albert Januarta untuk berlaga di kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Albert diharapkan mampu memberikan penampilan yang maksimal sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Indonesia tak pernah kehabisan talenta-talenta muda di dunia olahraga biliar. Salah satunya yang tengah bersinar, yakni pebiliar muda Albert Januarta. Di usianya yang masih berusia 16 tahun, pebiliar asal Pulau Bintan, Batam ini memiliki segudang prestasi mentereng, baik lokal maupun internasional. Albert pernah menyabet juara kategori junior under 17 ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 di Jakarta. Bahkan secara ranking nasional pool putra, Albert duduk di peringkat 8 pasca menjuarai seri terakhir Popsi Pool Circuit Series keempat di kota Batu Malang. Melalui prestasinya itu, wajar saja Albert dipercaya PB Popsi untuk mengikuti kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024. Dengan berbagai pengalamannya dalam mengikuti kejuaraan biliar internasional, Albert Januarta optimis mampu memberikan yang terbaik dalam ajang internasional bergengsi tersebut. Yang paling pertama tuh UK tahun lalu ya? Ya, UK, terus Taiwan, habis itu Maldives. Sama Cina. Cina ya pernah ya? Ya. Singapura? Singapura juga. Singapura. Kira-kira nih harapanmu apa? Pastinya juara 1. Champion ya? Ya. Kejuaraan dunia biliar Qatar World Cup 10 Ball Championship 2024 diikuti sekitar 128 pebiliar hebat dari berbagai negara. Kejuaraan yang diselenggarakan hingga 14 Desember 2024 ini merebutkan total hadiah sebesar $450.000 Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Kota Semarang, Jawa Tengah. iNews Sore segera kembali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi kesiapsiagaan bencana di Muhammadiyah Boarding School Bogor. Selain itu, Gibran juga meninjau uji coba makan bergizi gratis dengan menu yang diberikan per porsinya senilai Rp11.000. Didampingi Menko PMK Muhajir Didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Muhammadiyah Boarding School Bogor, Jawa Barat untuk meninjau simulasi kesiapsiagaan bencana. Simulasi bencana dilakukan sebagai atensi bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir seperti banjir di Sukabumi. Selain meninjau simulasi bencana, Gibran juga meninjau uji coba makan bergizi gratis bagi semua siswa-siswi di Muhammadiyah Boarding School Bogor. Menu yang disajikan mulai dari nasi, ayam semur, tumis sawi wortel, buah pisang hingga susu kemasan dengan harga per porsinya Rp11.000. Sebetulnya tujuan ke sini untuk melihat proses makan bergizi yang ada di pondok ini 3 kali sehari di sini. Nah, karena di bulan-bulan ini dan juga di Jawa Barat ini sedang banyak kejadian-kejadian dan juga rawan bencana. Ini hari ini sekalian memberikan edukasi tentang kebencanaan ke santri-santri yang ada di sini. Jadi mereka harus aware apa yang harus dilakukan pada saat bencana, pada saat gempa bumi, kebakaran. Jadi Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Kota Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel Kasatwil yang digelar selama 2 hari dari 11 hingga 12 Desember mendatang. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan